Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Vinka Febrianingrum NIM 195221288. Yang kedua ada Dewi Kalisningsih NIM 205221346. Yang ketiga ada Pramesti Dia Utami NIM 205221369. Kami akan mempresentasikan tentang bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis itu merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan logika mengenai bagaimana suatu tugas bisnis tertentu dikerjakan, serta mewakili cara unik suatu organisasi dalam mengoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, secara garis besar, kinerja sebuah perusahaan bisnis itu bergantung pada seberapa baik proses bisnis yang dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis suatu perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik dari pesaingnya. Proses bisnis juga dapat menjadi beban jika mereka didasarkan pada cara kerja yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai kebutuhan yang menghambat efisiensi dan proses organisasi. Berikut ini ada bagan tentang proses bisnis di mana manajemen organisasi dan juga teknologi itu sangat berhubungan dengan sistem informasi, di mana sistem informasi itu bisa menyediakan cara baru dalam memperoleh, menginovasikan, dan mengkolaborasikan pengetahuan, sehingga nantinya akan didapatkan solusi bisnis, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga untuk menekan biaya. Lalu, bagaimana sih teknologi informasi itu meningkatkan proses bisnis? Nah, sistem informasi itu mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya itu dilakukan secara manual. Misalnya, seperti memeriksa kredit atau mencetak tagihan dan juga mengirim pesanan. Nah, dahulu kan itu prosesnya itu manual, namun sekarang bisa diotomatisasikan. Namun, sekarang teknologi informasi itu justru dapat melakukan lebih banyak lagi tugas. Nah, teknologi itu memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan juga berbagi informasi. Di mana untuk mengubah prosedur yang seharusnya itu dikerjakan secara berurutan, itu bisa menjadi dapat dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan sistem informasi ini. Teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara organisasi bisnis yang baru itu secara menyeluruh. Misalnya, mengunduh berbagai macam e-book dari Amazon, membeli komputer itu secara online, itu semua karena adanya sistem informasi yang dapat meningkatkan proses bisnis. Jenis-jenis sistem informasi. Jenis sistem informasi yang pertama yaitu sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok-kelompok yang berbeda atau tingkatan manajemen. Sistem ini meliputi yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan, penjualan, pemesanan hotel, penggajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis atau business intelligence adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak yang mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Intelijen bisnis menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkat manajemen. Jenis sistem informasi yang kedua yaitu sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung.
Yang pertama yaitu aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan atau enterprise application yang merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif dengan cara mengordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Intranet dan ekstranet. Secara sederhana, internet adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawannya saja. Istilah intranet mengacu pada jaringan internal yang berbeda dengan internet yang merupakan jaringan umum yang menghubungkan tiap organisasi beserta jaringan eksternal lainnya. Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Jenis sistem informasi yang ketiga yaitu e-business, e-commerce, dan e-government. Yang pertama yaitu e-business atau bisnis elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-business meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. Yang kedua yaitu e-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Yang ketiga yaitu e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan bisnis internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Ada sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi merupakan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas dan terfokus pada penyelesaian tugas maupun misi yang digunakan pada organisasi bisnis. Pada saat ini, sistem kolaborasi dengan tim itu sangat penting karena ada beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan berubah dari produksi menjadi prekomputerisasi, yang dimana setiap tingkatan dalam proses produksi itu dijalankan secara independen dan diatur oleh supervisor. Yang kedua, pertumbuhan bidang pekerjaan lebih profesional, karena interaksi dengan pekerjaan cenderung lebih profesional dalam hal pelayanan yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi. Dan yang ketiga, mengubah struktur organisasi perusahaan, di mana di sebagian perusahaan itu manajer mengatur pekerjaan dalam suatu bentuk tingkatan. Namun saat ini pekerjaan dikoordinasikan dalam suatu kelompok dan tim yang diharapkan kelompok dan tim itu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan caranya tersendiri. Yang keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan. Bentuk perusahaan berubah dari satu lokasi menjadi banyak lokasi maupun banyak cabang, baik itu kantor maupun pabrik dalam suatu daerah. Yang kelima, menitik beratkan pada inovasi. Walaupun kita cenderung untuk berinovasi pada karakteristik bisnis, bekerja dalam sebuah tim dan kolega yang cemerlang itu diawali dengan satu garis panjang, yaitu adanya inovasi dan penemuan. Dan yang terakhir, mengubah budaya kerja dan bisnis. Kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa kolerasi mendukung pendapat bahwa perbedaan tim produksi menghasilkan output yang lebih baik, lebih cepat dibandingkan dengan orang yang bekerja secara individu. Ada bisnis jejaring sosial. Saat ini, banyak perusahaan yang meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial, baik menggunakan platform jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan langsung dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka.
Dalam jejaring sosial ini kunci utamanya adalah percakapan. Dengan adanya percakapan yang terus berlangsung, mampu memperdalam interaksi dengan kelompok baik dari luar perusahaan maupun dalam perusahaan guna memperbaiki dan memperdalam inovasi maupun pengambilan keputusan. Berikut ini adalah aplikasi bisnis jejaring sosial. Yang pertama ada jejaring sosial yang terhubung langsung lewat profil pribadi maupun organisasi bisnis. Yang kedua, melalui sumber daya kerumunan orang dengan memanfaatkan pengetahuan umum untuk menghasilkan ide dan solusi baru. Dan yang ketiga, menyebarluaskan pekerjaan dengan mengkoordinasikan proyek dan tugas-tugas serta menciptakan konten. Yang keempat, melalui blog dan wiki, yaitu mempublikasi dan mengakses pengetahuan secara cepat dan mendiskusikan opini maupun pengalaman. Yang selanjutnya ada perdagangan sosial, dengan berbagi opini mengenai pembelian ataupun berbelanja pada perusahaan yang berbasis jejaring sosial. Yang selanjutnya ada file sharing, dengan mengupload, menyebarluaskan, dan memberikan komentar pada foto, video, audio maupun dalam dokumen tertulis. Dan yang selanjutnya ada social marketing. Dengan menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan pelanggan, mampu menampung pendapat dari pelanggan. Yang terakhir adalah komunitas, yaitu dengan mendiskusikan topik di forum terbuka dan membagikan keahlian. Ada manfaat bisnis dan jejaring sosial. Manfaat bisnis dan jejaring sosial itu yang pertama adalah produktivitas, di mana kerjasama itu mampu menyelesaikan masalah lebih cepat. Artinya, apabila orang-orang berinteraksi dan bekerja sama secara bersama-sama, mereka dapat pengetahuan yang lebih mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dibandingkan orang-orang dengan jumlah yang sama namun bekerja secara sendiri-sendiri. Dan yang kedua, kualitas, mampu mempersingkat waktu perancangan dan produksi. Artinya, orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat mengoreksi kesalahan lebih cepat daripada mereka yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaboratif dan penggunaan teknologi sosial akan mempersingkat waktu perancangan dan produksi. Dan yang ketiga, inovasi, yaitu mendatangkan ide yang inovatif. Artinya, orang-orang yang bekerja sama dapat mendatangkan ide inovatif, baik itu tentang produk, layanan, serta administrasi, ketimbang mereka yang bekerja secara sendiri-sendiri. Dan yang keempat adalah customer service, yaitu orang-orang yang bekerja sama menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial mampu menyelesaikan masalah dan keluhan lebih cepat dan efektif daripada mereka yang bekerja secara sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah kinerja keuangan, yaitu memiliki pertumbuhan yang lebih unggul, di mana sebagai hasil dari produktivitas, kualitas, inovasi, dan customer service, perusahaan kolaboratif memiliki pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Dalam sebuah perusahaan bisnis, kolaborasi tidak terjadi secara spontan, terutama jika tidak memiliki budaya dan proses bisnis yang mendukung. Budaya bisnis dan proses bisnis dalam organisasi lebih bersifat sosial dalam sebuah budaya yang kolaboratif, di mana manajemen senior membangun kolaborasi dan tim kerja sebagai bagian terpenting dalam organisasi dan menerapkan budaya kolaborasi antar pejabat senior dalam organisasi bisnis tersebut, di mana manajer senior itu bertanggung jawab untuk mencapai hasil. Namun, bergantung pada kelompok karyawan dalam menerapkan dan mencapai hasil tersebut, seperti kebijakan, produk, perancangan, proses, dan sistem-sistem yang berhubungan erat dengan kelompok-kelompok pada setiap tingkatan dalam organisasi, yang mana setiap anggota tim diberi penghargaan atas kinerja mereka baik secara tim maupun secara individu. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama ada surat elektronik atau email, yang merupakan pesan instan yang menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan, di mana perangkat lunak ini dirancang pada komputer, telepon seluler, maupun perangkat genggam nirkabel yang dilengkapi fitur untuk saling berbagi file.
Yang kedua, ada wiki, yaitu situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk dapat berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Salah satu wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia. Yang ketiga, virtual worlds merupakan second life atau 3 dimensi yang dihuni oleh penduduk maupun warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan dari diri mereka atau biasa dikenal dengan avatar, di mana manusia-manusia yang diwakili oleh avatar ini bertemu dan berinteraksi untuk saling berbagi ide secara virtual, baik menggunakan gerak tubuh maupun menggunakan komunikasi suara. Dan yang keempat, platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, yang merupakan perangkat lunak yang menyediakan platform multifungsi untuk kolaborasi di lokasi yang berbeda, semacam virtual meeting, Google Apps, Microsoft SharePoint, maupun Lotus Notes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Nah, Departemen Sistem Informasi ini bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur TI yang dimiliki perusahaan. Nah, di bawah Departemen Sistem Informasi ini ada Direktur Informasi, yaitu merupakan manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. Kemudian ada manajer sistem informasi yang merupakan pemimpin dari pemrogram dan juga analis sistem. Di bawah manajer sistem informasi ada dua posisi, yaitu pemrogram dan juga analis sistem. Pemrogram itu sendiri merupakan spesialis yang dilatih untuk menulis rangkaian perintah dalam suatu program komputer. Sedangkan analis sistem itu merupakan hubungan utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Nah, sekarang ini perusahaan-perusahaan besar itu juga memiliki posisi untuk direktur keamanan sistem informasi, di mana direktur ini bertanggung jawab terhadap keamanan sistem informasi perusahaan dan untuk memperkuat kebijakan keamanan perusahaan. Keamanan data pribadi juga merupakan prioritas perusahaan. Hal ini menyebabkan terjadinya lowongan bagi Chief Privacy Officer yang bertanggung jawab dalam memastikan perusahaan memenuhi prosedur hukum mengenai data pribadi yang telah ditetapkan. Kemudian ada posisi Chief Knowledge Officer bertanggung jawab dalam program pengelolaan pengetahuan yang membantu merancang program dan sistem untuk menemukan sumber pengetahuan baru atau memperbaiki penggunaan ilmu pengetahuan yang telah ada bagi proses manajemen dan organisasi. Penggunaan akhir atau end user adalah perwakilan dari departemen di luar kelompok sistem informasi, di mana aplikasi yang dikembangkan itu diperuntukkan bagi mereka. Faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Terdapat 2 faktor dalam menetapkan keberhasilan langkah-langkah yang masuk dalam e-bisnis. Yang pertama, ada tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Dan faktor yang kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-bisnis memenuhi 3 karakteristik. Yang pertama adalah validitas, di mana kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas kedua belah pihak untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua adalah integritas, di mana kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan adalah akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang ketiga adalah privacy atau keberhasilan transaksi bisnis dan informasi, di mana apapun yang dipertukarkan dalam transaksi tersebut harus disimpan dengan baik jika diinginkan oleh salah satu pihak. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.